Jest i on! Złomodziałem się stało! Ty kurwa, wiesz co ty robisz? Wiecie co robicie? Halo warga nobar yang di depan memuji tapi di belakang menggergaji. Kayak apa kabarnya bebuhan Pak Anuan? Kembali lagi bersama Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film action terbaru 2025 lagi tentang pergangsteran yang dijamin brutal dan fresh. Di film ini kita diperlihatkan tentang pengkhianatan dan keserakahan di dunia gangster, utamanya tentang sepak terjang si botak yang berusaha balas dendam dengan menaklukkan kartel garam Cina di Polandia dan Irlandia. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Inside Furiosa. Di awal film kita dibawa ke masa lalu saat gangster Furiosa yang dipimpin oleh Kazu masih utuh dan damai, serta Jika masih menjadi anggota. Oke, sebelum lanjut, mari kita sedikit intermezzo. Furiosa merupakan sebuah kelompok gangster berkedok hooligan yang paling menakutkan di Polandia. Dan di film pertama, Jika keluar dari geng lalu menjadi polisi demi balas dendam atas kematian kakaknya. Kemudian kita diperlihatkan dengan kedekatan antara si botak Golden dan Kazu. Mereka sedang ugal-ugalan di jalan tol, kemudian tanpa sengaja melihat mobil milik geng musuh. Mereka pun langsung menghentikan mobil tersebut dan membuat kemacetan dengan melakukan hal ini. Dalej, już mu starczy, już! Pierdalaj. Hidup Jokowi! Malamnya, geng Furiosa merayakan kemenangan sebab telah berhasil menjadi gangster paling kuat dan menguasai kota. Di sini, Golden memamerkan tato barunya sebagai bentuk dedikasi dan kecintaannya terhadap geng. Dia juga menunjukkan ambisi besarnya yang ingin membawa Furiosa hingga bisa menaklukkan Polandia. Będzie o nas głośno w całej kibicowskiej Polsce. Dari momen itu, kita kemudian dibawa ke sebuah peristiwa besar di mana Kazu tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang bertopeng. Pemimpin dari mereka yang tak lain adalah Golden, sang pengkhianat, terlihat berusaha menghentikan rekan-rekannya. Namun karena sudah terlanjur basah, alhasil dia terpaksa berbuat nekat. Tindakan itu jelas bertentangan dengan hati nuraninya. Terbukti setelahnya Golden langsung mengalami trauma berat. Dia bahkan terus dihantui rasa bersalah yang membuat makan tak enak, berak tak nyaman, tidur pun tak nyenyak. Pokoknya hidupnya tak pernah tenang. Golden juga selalu teringat dengan momen-momen kebersamaannya bersama Kazu yang sudah dia anggap seperti kakaknya sendiri. Salah satunya saat Kazu rela menghajar tetangga baru yang sudah membuat Golden kesal. Kazu juga yang pertama diberitahu tentang apartemen barunya Golden. Dari situ terlihat kalau Kazu menjadi saksi hidup serta kerja kerasnya Golden hingga bisa meraih mimpi-mimpinya. Wyżej, więcej, wyżej, mocniej, więcej! Zawsze będziesz chłopakiem z blokowiska. Namun, Golden malah mengkhianati ikatan persaudaraan mereka dengan membunuh Kazu. Bayang-bayang rasa bersalah pun terus mengejar Golden, terutama di hari pemakaman sang pemimpin Furiosa. Di sana seluruh anggota gangster berkumpul untuk mengantar kepergian Kazu. Namun tak disangka musuh bebuyutan mereka yaitu Mrouka datang dan ikut memberi penghormatan terakhir. Padahal Mrouka yang mulai sekarang kita panggil Samidi saja karena mulut saya jadi sering typo, dituding telah membunuh Kazu meski belum ada bukti yang kuat. Maka dari itu para anggota Furiosa seketika naik darah saat melihat si botak datang.
Namun sebelum ricuh, Samidi sempat mendeklarasikan bahwa bukan dirinya penyebab nyawa Kazu melayang. Walczyłem! I nie mam mu tego za złe! Zabija się stąd! Przyszliście pożegnać Kaszuba! Bo to są moje barwy! Polisi pun terpaksa turun tangan sebelum ada pertumpahan darah. Tapi di tengah itu, Golden dan adik Kazu yang bernama David melihat Samidi dibawa pergi. Mereka berdua lantas segera mengejarnya, dan begitu sampai di pom bensin, mereka hendak menghabisi Samidi saat itu juga. Tapi tiba-tiba beruntung Jika datang sebelum David dan Golden menjadi samsak anak buahnya Samidi. Dia juga meminta agar mereka tak main hakim sendiri serta menyerahkan kasus ini ke pihak kepolisian. Namun, setelah hari berganti, Jika dan atasannya yang bernama Thomas tak kunjung menemukan titik terang. Mereka pun berencana melanjutkan penyelidikan dengan menginterogasi Samidi beserta anak buahnya. Besoknya, pasukan polisi langsung menyergap rusun tempat anak buah Samidi tinggal. Ada yang digerebek saat lagi tidur, lagi iclik, bahkan lagi asik boker sambil scroll tok-tok, kadang juga nonton nobar. Singkatnya, antek-antek Samidi kemudian diinterogasi di kantor polisi. Tapi dari keterangan mereka tak ada satupun yang menyatakan ada di TKP pembunuhan Kazu. Hal itu sontak membuat Thomas darah tinggi sampai-sampai ubannya nambah dan kepalanya makin pitak. Dia lalu melampiaskan amarahnya dengan menghajar para jamet itu. Hingga tak berselang lama, seorang jenderal berhasil meringkus Samidi untuk dimintai keterangan. Tapi Samidi mengaku kalau di waktu kejadian dirinya sedang berada di gereja. Dia bahkan membawa bukti yang membuat polisi tidak bisa langsung memenjarakannya. Kraju braku. Zabiłem Kaszuba? Też uważasz, że jestem aż tak bardzo popierdolony? Sementara di tempat lain, Golden dan David sedang mengintimidasi seorang pemimpin kartel garam Cina bernama Polanski. Hal itu dilakukan demi mengambil alih bisnisnya, sehingga bisa membalas kematian Kazu. Namun, karena David terlalu cupu untuk menghabisi Polanski dengan tangannya sendiri, maka Goldenlah yang melakukannya. Lantas demi menghilangkan jejak, David dan lainnya segera membeli natrium hidroksida yang kemudian digunakan untuk membakar jasad Polanski. To ma bensin. Setelah Polanski meninggoy, maka kini geng Furioza berhasil mengambil alih wilayah pelabuhan yang menjadi pusat bisnis garam Cina milik Polanski. Mereka bahkan menghalangi bisnisnya Samidi agar pelabuhan itu dikuasai sepenuhnya oleh Furioza. Sementara di sisi lain, Jika dan timnya mendapat informasi bahwa Polanski telah tewas dibunuh. Mereka pun segera ke TKP untuk melakukan penyelidikan. Lalu setelah melihat rekaman CCTV di sekitar lokasi, Jika menemukan David CS sedang membeli natrium hidroksida. Tapi anehnya, Jika malah menghapus bukti tersebut. Sedikit pengingat kalau David adalah mantan pacarnya Jika saat masih sama-sama jadi anggota Furioza. Jadi apa mungkin dia berusaha melindungi David? Kembali ke Golden yang telah meraup banyak keuntungan dari bisnis garam Cina. Dia bahkan bisa membeli mobil mewah sekaligus membeli beberapa unit apartemen. Tapi tetap saja rasa bersalah atas kematian Kazu terus menghantuinya. Sehingga dia harus mencari pengalihan, yaitu dengan menghibur diri bersama wanita cukurukuk di tempat ajeb-ajeb.
Di sanalah Golden bertemu wanita idamannya, yaitu seorang guru tari bernama Siti. Karena jatuh cinta pada pandangan pertama, keesokan harinya Golden langsung mendatangi tempat Siti mengajar. Nggak pakai fafifu, saat itu juga dia langsung melamar Siti. Meskipun Siti menolak cincin pemberiannya, tapi Golden tak peduli dan langsung pergi dari sana. Anjay! Może być i żoną. Niedługo wrócę. Lalu malamnya Golden berkumpul dengan geng Furioza. Di sini mereka mengatur siasat balas dendam terhadap Samidi. Dan begitu semua tim sepakat dengan rencana, mereka pun segera tancap gas setelah azan subuh. Mereka bertemu pengkhianat dari gengnya Samidi yang bernama Zeta. Kemudian diajak ke rumah rekannya yang membawa kunci gudang barang haram serta uang-uangnya Samidi. Dan berkat bantuan Zeta-Zeta ini, geng Furioza berhasil masuk ke rumah itu. Lalu inilah yang terjadi. Di sini Golden CS menantang geng Samidi untuk tawuran demi memperebutkan wilayah kekuasaan di Irlandia. Selain itu, mereka juga merampas uang serta barang haram milik Samidi. Na 5 napadło 10. Lantas Samidi yang lagi-lagi sedang diinterogasi polisi segera dikabari tentang penyerangan dan tantangan itu. Maka aksi balas dendam geng Furioza pun semakin dekat. Sedangkan polisi tambah pusing karena tak kunjung menemukan bukti tentang pelaku pembunuhan Kazu. Singkatnya, tawuran pun tiba dan kedua gangster telah berkumpul di Dublin, Irlandia. Kali ini mereka bertarung bukan lagi demi rivalitas hooligan, tapi demi menguasai bisnis barang haram di Dublin. Mereka kemudian mempersiapkan senjata masing-masing dan tak berselang lama peperangan pun pecah. Kurwa, wiesz co ty robisz? Wiecie co robicie? Di sini Samidi berhasil menghabisi pengkhianat gengnya dan melukai Golden. Namun, beberapa saat kemudian polisi datang mengepung mereka. Saat beberapa anggota melarikan diri, para jagoan dari geng Furioza dan gengnya Samidi justru bersatu untuk menghajar pasukan polisi. Drop your weapon. Hey, stop. Drop your weapon. Put your weapons down! Hej, dobra, kurwa, kurwa, zbierajcie się! Mereka pun berhasil melumpuhkan polisi Irlandia, kemudian segera melarikan diri. Golden sendiri setelah mengobati lukanya langsung pulang ke rumah ibunya. Namun, tak disangka sang ibu melihat berita tentang pertarungan dua kelompok hooligan asal Polandia. Ibunya pun merasa kecewa karena anaknya semakin tak terkendali. Tapi Golden meyakinkan kalau itulah jalan ninja yang dia pilih. Besoknya, Golden pergi ke sekolah anaknya almarhum Kazu. Ternyata anak perempuan Kazu itu mewarisi sifat barbar ayahnya dan tak segan menghajar para pembuli di sekolah. Karena itu, dia lalu disidang oleh kepala sekolah dan wali murid. Lantas, Golden dan David datang sebagai keluarga yang membela putrinya Kazu. Namun setelah bertemu keluarga Kazu, lagi-lagi trauma Golden kambuh. Dia tidak bisa tidur lalu mencari pelampiasan dengan berolahraga. Tapi tetap tak mempan sehingga jalan terakhir adalah dengan diinfus obat. Begitu tubuhnya kembali fresh, Golden pun bisa beraktivitas seperti biasa. Dimulai dari membeli mobil baru, kemudian kencan dengan Siti di pantai. Seharian mereka bersama sampai lanjut anu-anuan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, akhirnya Golden bisa tidur nyenyak berkat dikeloni oleh orang yang dia cintai. Nggak kayak kalian yang kelonannya sama guling doang. Akan tetapi paginya David diringkus polisi atas tuduhan pembunuhan Polanski. Dan penangkapan itu dipimpin langsung oleh Jika, sang mantan pacar. Padahal Golden sedang menunggu David karena mereka akan menghabisi Samidi secara langsung. Alhasil, kini Golden hanya ditemani oleh dua rekannya. Mereka bertiga lalu mengincar Samidi yang saat itu sedang ada di gedung dekat gereja.
Meskipun sempat ragu karena di sana banyak warga, tapi Golden CS tetap nekat melangsungkan aksinya. Dalam adu tembak itu, temannya Golden berhasil melukai Samidi, tapi beberapa saat kemudian Samidi melakukan pembalasan dengan lebih brutal. Kurwa! Co, kurwa? No to się możemy strzelać! Naasnya, Golden terluka di leher, tapi untungnya dia tak lebih parah dari yang diterima Samidi. Setelah berhasil kabur, Golden pun bergegas pulang. Namun seperti biasa, dia tidak bisa tidur nyenyak karena belum bisa menghabisi nyawa Samidi. Karena sudah tak tahan lagi, besoknya Golden langsung mendatangi Siti untuk mengajaknya menikah secepat mungkin. Namun malangnya, Siti justru menolak cinta Golden karena merasa belum selesai dengan dirinya sendiri. Anjay. Jak odejdę, to odejdę i pozwolisz mi na to. Sementara di tempat lain, Samidi yang sedang mendapat perawatan akibat luka-lukanya mendapat telepon dari rekan bisnisnya di Irlandia. Bule bernama Jimmy itu protes karena tak kunjung mendapat barang yang diinginkan. Dia lalu memberi batasan waktu 2 minggu atau kerjasama mereka putus. Sontak Samidi pun ketar-ketir, maka dari itu dia langsung menemui Golden untuk menawari kerjasama. Tapi sebelum itu Samidi mengajak Golden untuk buy one terlebih dahulu. Będziemy się zabijać, czy pogadamy o kasie? Napierdalaj, kurwa! Ale przyjaźnić to się nie będziemy. Usai puas berolahraga, mereka lalu membuat kesepakatan untuk menaklukkan Irlandia dengan barang haram mereka. Dari situlah Golden menjadi serakah. Hanya karena uang dia sampai lupa dengan tujuan awal mereka yang ingin membalaskan dendam Kazu. Meski sempat diprotes anggota Furiosa lainnya, tapi Golden tetap bersikeras dengan ambisinya menjadi sultan. Ty! Golden! Bisnis barang haram itu pun sukses besar di Irlandia berkat bantuan Jimmy. Bahkan, Golden bisa beli rumah untuk ditinggali bersama Siti setelah menikah nanti. Bukan itu saja, saking bucinnya, Golden juga membeli gedung tempat Siti mengajar demi merebut hatinya. Sekarang Golden dan Samidi jadi kayak Upin dan Ipin karena kemana-mana selalu berdua. Tapi tanpa mereka ketahui, kerjasama mereka telah terendus oleh kepolisian. Jika dan Thomas pun mendatangi duo botak yang sedang menikmati pijat plus-plus. Di sini, dua pemimpin gangster itu diberi surat perintah untuk wajib lapor 2 kali seminggu. Mereka pun taat aturan dan kemudian langsung wajib lapor ke kantor polisi. Namun, selayaknya para gangster yang cenderung meremehkan hukum, dua botak itu datang dengan cara yang di luar nurul. Wielka eksplozja! Mnie ogłuszyło! Ja pierdolnęło! Marcin Mrówczyński do... Chodź, Golden, tu się na rowerach zaparkujemy! No, dozór! No! Dari situ wajib lapor mereka viral dan selalu ditunggu-tunggu oleh netizen, seperti video-video Jason Statham di channel Nobar. Tapi bagi Thomas, tindakan itu justru dianggap mengolok-olok hukum negara. Di samping itu, bisnis barang haram milik duo botak tetap berjalan mulus di Irlandia hingga nyaris menguasai negara itu. Namun, saat mereka sedang transaksi besar-besaran dengan Jimmy, tiba-tiba seorang pria bangkotan datang bersama pasukannya. Anak buah Samidi pun langsung mengusirnya. Tapi tak disangka-sangka, We were planted bombs. You're talking! ternyata beliau adalah pemimpin kartel barang haram yang menguasai Polandia bernama IRA. Mereka tak terima wilayahnya dijajah sehingga mengusir duo botak dari negaranya. Namun, Golden justru melihat itu sebagai peluang bisnis. Dia pun berniat membeli garam Cina milik IRA untuk dijual kembali dengan harga lebih mahal. Meski Samidi sempat menolak, tapi dia akhirnya termakan juga oleh bujukan si Golden. Apalagi setelah mencicipinya secara langsung, ternyata lebih nikmat dari milik mereka sendiri. Dari situ, kesepakatan pun dibuat dan Golden berusaha mengumpulkan uang untuk melunasi pembeliannya. Dia bahkan sampai rela menjual mobil-mobil mewahnya demi keuntungan yang lebih besar. Karena masih kurang, Golden kemudian mengajak, lebih tepatnya memaksa kenalannya untuk berinvestasi.
Grypsowałem za Słowika. Nie będzie nam tu żadna Postrzał! Szmaty! Może być i na wacie mi jest wszystko jedno. Złotych, które tutaj leżą na tym pięknym blacie. Ale ja was lubię. Dlatego róbcie sobie co tam chcecie. Ja zapewnię razem ze mną, a nie sądzę. I wtedy zapewnicie. Tapi di waktu yang bersamaan, polisi mengetahui Siti menerima aliran dana haram dari Golden. Gedung sekolah tempat dia biasa mengajar nari pun disita. Dan Siti akhirnya mengetahui fakta bahwa calonnya itu merupakan gangster yang terlibat dalam kasus penyelundupan garam Cina, perampokan, bahkan pembunuhan. Alhasil, Siti langsung meminta penjelasan dari Golden. Lalu besoknya Golden datang ke rumah Siti dan menjelaskan semuanya. Mulai dari dia yang diserang oleh geng Samidi sampai akhirnya nyawa sahabatnya melayang. Golden mengaku hal itulah yang membuatnya trauma hingga membotakkan rambut dan terpaksa membrutal demi balas dendam. Namun, di tengah itu tiba-tiba Samidi dan pasukannya datang untuk menghabisi Golden. Ternyata Samidi marah karena tadi dia diserang oleh anggota geng Furioza. Dobra, teraz skup się. Chodź, kurwa! Który z was? Kurwa! Tapi Golden mengaku tak tahu apapun tentang penyerangan itu. Beruntung Samidi bersedia memberi Golden waktu untuk berbicara dengan anggota gengnya dulu. Di sisi lain, kini Siti semakin tahu dunia seperti apa yang digeluti oleh calonnya itu. Rasa kecewanya semakin memuncak dan dia pun memutuskan pergi dari hidupnya Golden. Alasan utamanya karena dia tidak mau dinafkahi dengan uang haram. Golden yang kalut lantas pergi ke markas Furioza. Di sana, dia langsung dihajar oleh rekannya. Mereka sangat kecewa sebab Golden malah berteman dengan orang yang diduga sebagai pembunuh Kazu. Dia lalu diminta untuk mengembalikan baju yang menjadi identitas mereka. Itu artinya Golden akan dikeluarkan dari Furioza. Namun, Golden tetap meminta kesempatan dan berjanji akan menghabisi Samidi demi balas dendam. Yakin lu bang? Setelah temannya setuju, besoknya Golden langsung menyerahkan beberapa tas berisi uang ke IRA. Alhasil, kini dia mendapat barang haram yang dimau. Tapi masalahnya, tanpa Jimmy, penyelundupan barang haram dari Irlandia ke Polandia tak bisa berjalan mulus. Dua botak itu lantas memutuskan untuk bermalam sambil memikirkan caranya. Namun paginya, mobil yang membawa barang haram itu hilang sebab Golden nekat nyebrang sendirian. Dia bahkan melakukannya dalam keadaan teler. Morda moja! Chodź! Bisnis dua botak pun sukses dan mereka meraup keuntungan besar hingga menjadi tajir melintir. Golden bahkan bisa membeli Lamborghini idamannya. Akan tetapi, di balik keserakahan itu, hidup Golden justru perlahan-lahan hancur. Setelah ditinggal Siti, kini dia diusir oleh ibunya sendiri. Pun saat dia menemui anak almarhum Kazu, kehadirannya ditolak mentah-mentah. Dan semua itu karena dia berhubungan baik dengan si Samidi. Golden pun sadar kalau uang banyak tak ada artinya, sebab kini dia malah berujung kesepian. Bahkan godaan wanita cukurukuk juga tak bisa mengobati kegundahan hatinya. Sementara di sisi lain, Thomas berhasil mendapatkan bukti tentang pembunuhan Kazu dari rekaman CCTV di belakang mobil pengangkut sampah. Dari situ terlihat jelas siapa pelakunya yang tak lain adalah Golden. Lantas keesokan harinya pasukan polisi langsung menggerebek rumah Golden. Mengetahui dirinya dikepung, Golden pun langsung melarikan diri. Namun Jika berhasil menghentikannya dan ini yang terjadi. Meski sempat melawan Jika, pada akhirnya Golden berhasil dilumpuhkan oleh Thomas. No i wdech. I wydech.
Di kantor polisi, Golden juga sempat disiksa habis-habisan oleh Thomas. Tapi setelah itu, dia justru diajak kerjasama untuk menjebloskan Samidi ke penjara. Golden pun setuju, sehingga dia langsung dibebaskan. Namun Jika masih tak rela melepaskan si pengkhianat begitu saja. Sebab bagaimanapun juga dia pernah berhubungan baik dengan Kazu dan geng Furioza. Maka malamnya di tengah hujan, Jika berniat menghabisi si botak. Loh, kok nggak kena? Ternyata Jika masih memberi Golden kesempatan untuk menebus kesalahannya dengan membantu pihak kepolisian. Tapi bukannya mencari bukti, Golden malah kabur membawa semua hartanya yang disimpan di kontainer. Sedangkan Samidi yang sadar dirinya telah dijebak hingga semua uangnya raib pun hanya bisa pasrah sambil menelan kecewa. Sementara itu tak disangka Golden tiba-tiba berubah pikiran dan memutuskan kembali. Golden kemudian mengembalikan hoodie Furioza yang berarti dia resmi mengundurkan diri dari geng. Dia juga menyerahkan semua harta benda yang dia dapat dari bisnis haram untuk diberikan ke keluarga almarhum Kazu. Lalu Golden menemui Siti tapi tak mengatakan apa-apa. Dia hanya ingin melihatnya untuk yang terakhir kali. Setelah itu dia menikmati sisa hidupnya dengan bermain bersama para bocil dan pergi ke pantai untuk merenungi nasib sambil minum Golda. Biegnie! Wszyscy na bramkę! Furioza! Golden tahu sebentar lagi riwayatnya akan habis dan firasatnya benar karena sekarang Jika menyerahkan bukti CCTV kepada David dan anggota Furioza lainnya. Lantas, saat Golden sedang ngeplay di klub, saat itulah tanpa banyak bacot, David langsung memberinya salam olahraga. Tapi saat Golden sudah sekarat, rekannya meminta David untuk menyerahkan sisanya kepada yang lain. Dan yap, Golden pun tewas dikeroyok anggota gengnya sendiri. Tapi di akhir film kita diperlihatkan dengan Golden yang bangun, lalu joget-joget di pantai sampai jadi tontonan para pengunjung. Dan setelah itu dia pun melakukan hal ini. Dan film pun tamat. Jadi apa pelajaran dari film ini? Keserakahan itu tidak ada batasnya. Sekali kalian mulai, kalian akan kehilangan segalanya. Lihat si Golden, dia sudah punya segalanya. Geng yang solid, si Kazu yang sudah seperti saudara dan juga respect dari semua anggotanya. Tapi karena serakah mau jadi raja, dia hianati semuanya. Akhirnya duit dapat tapi cinta hilang, keluarga mengusir sampai dianggap durhaka sama mama dan matinya dikeroyok temannya sendiri. Ingat, bebuan pian yang sudah punya pacar bungas baik dan tulus, jangan serakah, mata menggatal melihat yang lebih bening. Awalnya penasaran niat cuman coba-coba atau alasan bosan makan sayur bening. Pas ketahuan malah merasa paling tersakiti seolah-olah pian korbannya. Akhirnya pacar yang tulus hilang, selingkuhan yang baru juga kada mau serius, hapuk liur. Sebenarnya film ini adalah sequel dari film Furioza yang dirilis pada tahun 2021. Bolehlah tinggalkan komen kalau penasaran sama yang pertama. Kalau tidak, ya segitu dulu dari Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang percaya. Apa ya? Wah, Bahas mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau begitu Mas Yono, passwordnya dong. Burung gundul pamit dulu. Terbanglah tinggi si burung kuntul, bawa mimpi ke ujung dunia. Di sana ada cahaya gemerlap,
saja.